Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Saudaraku kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kajian kita kali ini kita akan mengkaji begitu besarnya kecintaan para sahabat Nabi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Nabi adalah teladan kita dalam banyak sisi kebaikan. Di antaranya bagaimana mereka mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana mereka mewujudkan kecintaan tersebut. Nabi adalah manusia yang paling dicintai orang beriman. Artinya, orang yang beriman seharusnya menjadikan Nabi kita Muhammad SAW sebagai manusia yang paling dicintai dibandingkan manusia yang lain. Dalam hadis Anas bin Malik, riwayat Al-Bukhari, Rasul SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian hingga aku lebih dia cintai dibandingkan anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Nah, untuk seluruh manusia, Nabi kita Muhammad SAW adalah yang seharusnya paling dicintai. Tapi untuk sesuatu yang paling dicintai di atas segala-galanya, tentunya Allah Azza wa Jalla. Karena cinta itu ada bagian dari cinta ibadah. Cinta ibadah hanya dipersembahkan untuk Allah Azza wa Jalla. Dan kita pun mencintai Nabi itu adalah kecintaan karena Allah, bukan kecintaan tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat dari sosok yang pertama yang dijadikan contoh kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam hadis riwayat Al-Bazzar dinukil oleh Al-Hafidh dalam Fathul Bari, juga disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkhutbah di hadapan manusia. Siapakah manusia yang paling pemberani? Orang-orang mengatakan, Anda, wahai Ali. Ali menyatakan, kalau ada yang mengajak aku bertarung satu lawan satu, aku akan meladeninya. Tapi manusia pemberani itu adalah Abu Bakar. Ketika orang-orang Quraisy mendekati Nabi, hendak berbuat buruk terhadap beliau, sambil berkata, apakah engkau yang menjadikan sembahan yang banyak ini hanya satu saja? Melihat gelagat orang-orang itu semakin mengerumuni Nabi dan akan berbuat buruk terhadap beliau, Abu Bakar datang menghalau mereka sambil berkata, celaka kalian. Apakah kalian akan membunuh seorang yang mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah? Setelah menyampaikan hal itu, Ali menangis. Kemudian Ali berkata, aku bertanya kepada kalian demi Allah, apakah orang beriman dari keluarga Fir'aun lebih utama ataukah Abu Bakar? Orang-orang terdiam. Ali kemudian berkata, demi Allah, sesaat di waktu Abu Bakar lebih baik dibandingkan sepenuh bumi orang yang beriman di masa Fir'aun. Orang yang bersama Fir'aun itu
menyembunyikan keimanannya, sedangkan Abu Bakar menampakkan keimanannya. Jadi ada satu orang dalam lingkungan Fir'aun yang dipuji dalam Al-Quran, yaktumu imanah, menyembunyikan keimanannya. Kalau dibandingkan Abu Bakar lebih utama, jauh lebih utama, karena Abu Bakar terang-terangan menampakkan keimanannya. Nah, kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, bagaimana beliau menjadikan Nabi sebagai manusia yang paling dicintai dibandingkan orang tua, anak, dan manusia seluruhnya. Umar bin Al-Khattab pernah menyatakan ungkapan bahwa beliau siap memenggal leher putrinya Hafsah jika memang Rasul memerintahkan demikian. Nah, wallahi la in amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi darbi unuqiha la adribanna unuqaha. Demi Allah, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk memenggal lehernya, memenggal leher Hafsah putri Umar yang merupakan istri Nabi, la adribanna unuqaha, sungguh aku akan memenggal lehernya. Ini hadis riwayat Muslim dalam Kitabut Talaq. Menunjukkan besarnya kecintaan Umar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan dia terhadap putrinya. Kemudian Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, termasuk sahabat yang dijamin masuk surga, 10 dari sahabat yang dijamin masuk surga dalam satu hadis. Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu menjadi tameng hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat perang Uhud. Talhah berkata kepada Nabi, "Bi abi anta wa ummi, la tushrif, yusibka sahmun min sihamil qaum, nahri duna nahrik." Aku tebus Anda dengan ayah dan ibuku. Janganlah Anda mengangkat kepala, khawatir akan terkena panah musuh. Biarlah leherku menjadi tameng bagi leher Anda. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Qais bin Abi Hazim mengatakan, Ra'aitu yada Talhah allati waqa biha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad shallat. Aku melihat tangan Talhah yang digunakan untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi lumpuh. Jadi berkorban Talhah untuk menjadi tameng hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud yang akibatnya tangan beliau lumpuh. Nah, hadis riwayat Al-Bukhari. Dan luka-luka di tubuh Talhah akibat beliau menjadi tameng hidup itu mencapai lebih dari 30 titik. 30 sabetan, tusukan, tikaman, ya, pedang maupun panah. Masya Allah. Kemudian contoh begitu cintanya para sahabat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya adalah Zaid bin Ad-Dathinah. Saat ditawan oleh musyrikin Quraisy dan hendak dibunuh, ia ditanya, apakah engkau ingin jika posisimu saat ini digantikan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dipenggal lehernya, sedangkan engkau berada bersama keluargamu? Zaid bin Ad-Dathinah radhiyallahu anhu menyatakan, Wallahi ma uhibbu anna Muhammadan al-ana fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu syawkatun tu'dhihi wa ana jalisun fi ahli. Demi Allah, kata Zaid bin Ad-Dathinah, saya sungguh tidak suka jika Muhammad berada di tempatnya saat ini tertusuk duri yang menyakitkan beliau, sedangkan aku duduk santai bersama keluargaku. Mendengar hal itu, Abu Sufyan
yang pada saat itu masih kafir, berkata, "Ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadan." Ma ra'aitu minan nas, aku tidak pernah melihat seorang pun dari manusia, ahadan yuhibbu ahadan, seorang manusia mencintai orang lain, kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadan, seperti cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah. Juga hal yang menunjukkan begitu besarnya kecintaan para sahabat Nabi, baik laki maupun wanita, kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ada seorang wanita dari Bani Dinar, ya, wanita dari Bani Dinar. Ketika selesai perang Uhud, wanita itu datang. Pada saat itu suaminya, saudara laki-lakinya, dan ayahnya yang juga ikut perang Uhud bersama Rasul SAW meninggal, gugur dalam perang Uhud. Jadi suaminya, saudara laki-lakinya, dan ayahnya. Nah, tapi ketika diberitahu bahwasanya baik suaminya, saudaranya, atau ayahnya itu wafat, maka justru yang dia tanyakan, fama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalu khairan ya ummi fulan huwa bihamdillah kama tuhibbin. Mereka berkata, baik kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertolongan Allah, ya, pujian kepada Allah, kita memuji Allah, beliau berada dalam kondisi sebagaimana yang engkau sukai. Maka wanita itu berkata, tunjukkan aku sehingga aku bisa melihat beliau. Maka wanita itu pun bisa melihat Nabi SAW, dan wanita itu menyatakan, kullu musibatin ba'daka jalal. Segala musibah terasa ringan jika melihat Anda baik-baik saja. Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dalam sirahnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Berikutnya, persaksian Urwah bin Mas'ud dalam perjanjian Hudaybiyah. Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud pernah menyatakan, demi Allah, aku sudah pernah menyaksikan raja-raja, Kaisar, penguasa Romawi, Kisra, penguasa Persia, An-Najasyi, penguasa Habasyah. Demi Allah, aku tidak pernah melihat penguasa yang begitu diagungkan sebagaimana para sahabatnya mengagungkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, tidaklah ia mengeluarkan dahak kecuali ditangkap oleh tangan seorang dari mereka, dari sahabatnya. Kemudian diusapkan pada wajah dan kulitnya. Jika ia memerintah, mereka segera menjalankan perintahnya. Jika ia berwudu, mereka berebut seakan-akan hampir saling bunuh untuk mengambil sisa wudunya. Jika ia berbicara, mereka menundukkan suara di sisinya. Mereka juga tidak berani menatap tajam kepada beliau, kepada Nabi SAW, karena mengagungkannya. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, wa ma yuhidduna ilaihi an-nadhar ta'dhiman lahu. Mereka juga tidak berani menatap tajam kepada beliau karena mengagungkannya. Nah, ini persaksian dari Urwah bin Mas'ud dalam perjanjian Hudaybiyah. Beliau sudah melihat begitu banyak penguasa-penguasa, tapi rakyatnya atau pengawalnya, misalkan orang yang berada di dekatnya, pengagungannya tidak seperti bagaimana para sahabat terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tentunya pengagungan
para sahabat itu tetap dalam batas syariat. Para sahabat tidak ada yang bersujud kepada Nabi, misalkan, ketika tahu bahwasanya itu dilarang dalam syariat, ketika Nabi melarang. Nah, mungkin mereka pernah bersujud kepada Nabi pada saat belum tahu hukumnya, tapi setelah ditegur oleh Nabi, mereka kemudian tidak pernah bersujud kepada Nabi. Walaupun Nabi sangat mereka agungkan. Dan mereka juga bertabarruk dengan apa yang ada dari tubuh Nabi. Dahak yang keluar dari mulut Nabi, misalkan, bekas wudhu Nabi. Nah, dan Nabi tidak mengingkari hal itu. Itu memang bisa dijadikan bagian dari keberkahan. Akan tetapi, tidak berlaku untuk orang lain. Karena sepeninggal Nabi, tidak ada ternukil riwayat para sahabat kemudian datang kepada orang yang terbaik setelah Nabi, Abu Bakar, terbaik setelah Abu Bakar, Umar, misalkan, untuk bertabarruk dengan sisa yang ada pada tubuhnya. Nah, karena itu hanya khusus berlaku untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Persaksian Urwah bin Mas'ud ini disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Tadi saya kutip terjemahannya saja. Anda di layar bisa melihat naskah lafadz aslinya dan terjemahannya. Kemudian Amr bin Al-As. Dalam hadis riwayat Muslim, beliau menyatakan, Amr bin Al-As radhiyallahu an, "Wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa la ajalla fi 'aini minhu, wa ma kuntu utiqu an amla'a 'ainayya minhu ijlalan lahu, walau su'iltu an asifahu ma ataqtu li'anni lam akun amla'a 'ainayya minhu." Tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang lebih mulia dalam pandanganku dibandingkan beliau. Aku tidak mampu memenuhkan mataku dalam pandangan kemuliaan kepada beliau. Kalau aku diminta untuk menceritakan ciri-ciri beliau, aku tidak akan mampu karena aku tidak bisa memenuhkan mataku dengan kemuliaan kepada beliau. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, begitu besarnya pengagungan Amr bin Al-As terhadap Nabi SAW. Dan Amr bin Al-As lebih mencintai Rasul SAW dibandingkan manusia yang lainnya. Kemudian dalam hadis riwayat At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Awsat, dan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i memasukkannya dalam As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. "Ya Rasulullah, wallahi innaka la ahabbu ilayya min nafsi." Wahai Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya Anda benar-benar lebih aku cintai dibandingkan kecintaanku kepada diriku sendiri. Wa innaka la ahabbu ilayya min ahli, dan Anda benar-benar lebih saya cintai dibandingkan kecintaan saya kepada keluarga saya. Wa ahabbu ilayya min waladi, Anda lebih saya cintai dibandingkan cinta saya kepada anak saya. Wa inni la akunu fil bait fa adhkuruka fama asbiru hatta atiyaka fa anzura ilaik. Kalau aku berada di rumah, kemudian aku ingat kepada Anda, aku tidak sabar ingin berjumpa dengan Anda untuk melihat Anda. Wa idza dzakartu mauti wa mautak araftu annaka idza dakhaltal jannah rufi'ta ma'an nabiyyin. Kalau aku ingat kematianku dan nanti Anda juga akan meninggal, aku tahu bahwasanya jika Anda masuk ke dalam jannah, Anda diangkat kedudukan Anda bersama para nabi. Wa inni idza dakhaltul jannah khasyitu an la araka. Kalau seandainya aku nanti masuk ke dalam surga, aku khawatir tidak bisa melihat Anda. Falam yarudda alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta nazala Jibril bihadhihi al-ayah.
Nabi SAW tidak bisa menjawab, tidak menanggapi laki-laki itu. Hingga malaikat Jibril turun menyampaikan ayat ini, surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasulah فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat dari kalangan para nabi, orang-orang siddiq, para syuhada, orang-orang saleh, dan mereka adalah sebaik-baik teman yang menyertai. Quran Surah An-Nisa ayat 69. An-Nisa ayat 69. Hadis ini, hadis yang sahih, ya, menunjukkan sahabat Nabi SAW itu begitu besarnya cinta kepada Nabi. Lebih dari cintanya kepada diri sendiri, lebih dari cintanya kepada keluarganya. Bahkan kalau ingat Nabi di rumahnya, ingin sekali berjumpa dengan Nabi. Tidak sabar menunggu waktu untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Yang beliau khawatirkan, kalau sama-sama meninggal, nanti kalaupun sama-sama masuk surga, tapi beda level, beda tingkat di surga, apakah masih bisa melihat Nabi SAW? Masya Allah. Ini kecintaan dari seorang sahabat. Tidak disebut siapa nama sahabat itu dalam hadis ini. Yang pasti dia berjumpa dengan Nabi, maka dia sahabat. Karena definisi sahabat Nabi adalah seorang yang pernah berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman, kemudian meninggal juga dalam keadaan beriman. Nah, kemudian Anas bin Malik radhiyallahu an, yang pernah menjadi pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Beliau menjelaskan, "Fama ra'aitu yawman qattu anwara wala ahsan min yaumi dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin al-Madinah." Aku tidak pernah melihat hari yang lebih bersinar dan lebih baik dibandingkan hari masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar ke Madinah. Wa syahidtu wafatah, aku pun menyaksikan wafatnya beliau. Fama ra'aitu yawman qattu azlama wala aqbah minal yawmil ladzi tuwaffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi. Aku tidak pernah melihat suatu hari yang lebih gelap dan lebih buruk dibandingkan hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Ahmad, disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa hari yang paling layak untuk dirayakan sebagai kegembiraan itu sebenarnya hari saat Nabi dan Abu Bakar masuk ke Madinah. Begitu cerah, begitu bersinar. Nah, kalau boleh dirayakan, mestinya hari itu, hari hijrahnya itu. Karena langsung penduduk Madinah merasakan manfaat dengan datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka tidak merayakan. Tidak berulang setiap tahun diperingati datangnya Nabi ke Madinah. Tidak. Nah, dan beliau merasakan bahwa hari yang paling gelap dan paling buruk ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dan sebagian para ahli sejarah menjelaskan itu terjadi di bulan Rabiul Awal wafatnya Rasul. Nah, maka apakah pantas kita mengingat-ingat momen itu padahal di situ Nabi wafat? Nah, barakallahu fikum. Kemudian kesimpulan dan pelajaran yang bisa kita petik dari beberapa
bukti kecintaan para sahabat Nabi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, para sahabat Nabi adalah orang yang paling besar kecintaannya kepada Nabi SAW, sehingga bersedia untuk berkorban nyawa, harta, maupun keluarganya dalam perjuangan Islam. Yang kedua, kesimpulan dan pelajaran yang bisa dipetik, kaum beriman jika ingin merealisasikan cinta yang hakiki secara benar kepada Nabi SAW, hendaknya mencontoh para sahabat Nabi. Mereka cintanya lebih besar kepada Nabi dibandingkan cinta kita kepada Nabi. Lalu bagaimana mereka mewujudkan cintanya itu? Itu yang harus kita teladani. Apa yang mereka lakukan itu kita jadikan tolak ukur. Apa yang mereka tinggalkan kita juga jangan melakukan. Nah, yang ketiga, jika para sahabat Nabi tidak melakukan atau merayakan sesuatu yang dianggap sebagai perwujudan cinta kepada Nabi, maka sesungguhnya itu bukanlah perwujudan cinta yang benar. Kalau sahabat tidak pernah merayakan sesuatu yang dianggap sebagai wujud cinta kepada Nabi, padahal mereka orang yang lebih cinta kepada Nabi, berarti perbuatan itu bukanlah perwujudan cinta yang benar. Yang keempat, cinta kepada Nabi semestinya diwujudkan dalam bentuk ketaatan terhadap beliau. Apa yang beliau sabdakan dalam hadis yang sahih, jika itu berita, mestinya kita benarkan. Nah, sami'na wa saddaqna, kami mendengar dan kami membenarkan wahai Rasul. Kalau itu berupa perintah, kita berusaha untuk menjalankan. Kalau itu berupa larangan, kita berusaha untuk meninggalkan. Dan jangan beribadah kepada Allah kecuali dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.